Baik, saya akan menjelaskan kelompok 10, yaitu judul makalahnya itu Psikologi Pembelajaran PAI, Psikologi Komunikasi dalam Pembelajaran PAI. Ya, bab 1 itu pendidikan Islam adalah proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, akhlaknya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan insan maupun tulisan. Psikologi komunikasi dalam aktivitas pendidikan Islam memegang peran penting untuk menyatakan maksud dengan komunikasi personil di internal pendidikan, baik tenaga pendidikan atau tenaga pendidik atau tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan serta didik sudah tentu melakukan interaksi proses komunikasi yang tidak berlandaskan psikologi, maka yang akan terjadi dalam kehidupan adalah ketidakharmonisan maupun ketidakcocokan. Bila psikologi komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka bisa menghambat suatu roda organisasi pendidikan. Itu yang kedua, konsep dasar psikologi komunikasi. Adapun pengertian psikologi komunikasi yaitu secara epistemologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cun, sebuah kata depa yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata unit, sebuah kata bilangan yang berarti 1, 2. Kata tersebut membentuk kata benda communion yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communion, yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan atau hubungan. Karena untuk berkomunion diperlukan adanya usaha dan kerja. Kita itu dibuat kata kerja comunicate, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, tukar menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, berteman. Menurut Johnson, secara luas komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang, baik verbal maupun non-verbal, yang ditanggapi oleh orang lain. Dan ruang lingkup psikologi komunikasi. Ruang lingkup psikologi komunikasi penekanannya adalah pada komunikator sebagai makhluk individu yang mempunyai sifat yang berbeda dengan individu lainnya. Sifat menunjukkan pola atau cara yang relatif tidak banyak berubah mengenai bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertingkah laku dalam berbagai situasi yang dihadapinya. Sifat sering digunakan untuk memprediksi tingkah laku. Dan adapun prinsip komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu pesan komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal
disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Makna pesan juga bergantung pada konteks fisik dan ruang, termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya. Waktu, sosial dan psikologi, topik-topik yang lazim dipercakapkan di rumah, tempat kerja, atau tempat hiburan seperti lelucon. Adapun pengertian komunikasi verbal dan non-verbal dalam pembelajaran PAI, yaitu A. Pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dalam menyampaikan pesan menggunakan secara lisan dan tertulis. Menurut Kaulet dan Thomas, komunikasi verbal adalah penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan bahasa lisan dan tulis. Dan yang bab ketiga yaitu kesimpulan, psikologi komunikasi merupakan ilmu yang berusaha untuk menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi agar psikologi komunikasi dalam pendidikan Islam dapat terjalin dengan baik. Maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu 1. Merasa ketenangan dan ketenteraman. 2. Merasa sebagai bagian dari organisasi. 3. Mengakui kinerja dan memberikan tindak korektif. 4. Keyakinan terhadap tujuan dan tanggung jawab dalam menjaga aspek kejiwaan anak. Dalam treatment pendidikan Islam harus didasari pada hubungan guru-murid yang penuh cinta dan kasih sayang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari makalah kelompok 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 11. Adapun makalah dari kelompok 11 itu, yaitu judulnya itu Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, pengelolaan kelas dalam perspektif psikologi pendidikan. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Pengelolaan kelas merupakan aspek pendidikan yang sering dijadikan perhatian utama oleh kebanyakan orang, terutama di lingkungan akademis. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian Arendt bahwa manajemen kelas adalah salah satu tantangan terpenting yang dihadapi para guru pemula berdasarkan banyak data guru baru yang mengeluhkan kesulitan mereka dalam mengelola kelas. Dalam pandangan psikologi pendidikan, sesuatu kelas yang nyaman dan kondusif dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk berfokus dalam menyerap informasi, sehingga guru dapat mengajar lebih banyak dengan usaha yang sedikit. Kelas juga merupakan suatu kelompok sosial yang dinamis. Dinamika kelas pada dasarnya merupakan sebuah kondisi yang alami. Di dalamnya diliputi dorongan untuk aktif dan terarah yang dikembangkan melalui inisiatif guru untuk mengaktifkan dan mengembangkan potensi siswa sebagai pembelajaran. Oleh karena itu, guru memiliki peran sentral untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa dengan memfasilitasi dan mengkomendasi berbagai pendapat.
Bab 2 yaitu pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen. Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar. Dan adapun psikologi pendidikan, yaitu berkaitan dengan psikologi pendidikan. Barlow mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai both of knowledge dan dengan demikian, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dengan tujuan menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan berdasarkan pemaparan tersebut. Pengelolaan kelas adalah alat untuk memadukan pengamatan dan pengalaman yang memiliki kesamaan dengan proses yang sistematis dalam menjalankan suatu tujuan, yang di dalamnya terdapat perencanaan yang baik dalam suatu ruangan sebagai tempat untuk kegiatan belajar, mengajar, pedoman dan prinsip-prinsip yang dapat membantu guru dalam mengelola kelas dengan berkaitan lain. Keterbukaan dan komunikasi, konsistensi, keadilan, pembangunan hubungan yang positif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.